Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itu tertua di semesta. Menurut ulama besar ya, Imam Al-Ghazali, ulama abad ke-11 yang wafat dalam usia 53 tahun saja karena lahir tahun 1958 dan wafat pada tahun 1111. Itu berarti kan usia 53 tahun, tapi karya-karyanya luar biasa. Salah satunya Ihya Ulumuddin itu dipakai di seluruh dunia, termasuk seluruh pesantren di Indonesia ini. Imam Al-Ghazali pernah berkata, kebanyakan manusia, katanya, tidak berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan. Kebanyakan manusia tidak pernah berhasil mencapai apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Jadi kalau begitu hanya sedikit orang yang berhasil mencapai apa yang kita inginkan ya. Itulah menjelaskan kenapa saya harusnya hari ini ada di Turki di Masjid Hagia Sophia dan mengikuti sholat Jumat yang pertama bersama jamaah umat Islam dari seluruh dunia. Sholat Jumat pertama di Masjid Hagia Sophia 24 Juli 2020 hari ini, setelah Masjid Hagia Sophia itu ditutup selama 85 tahun menjadi museum ya, sejak ditutup oleh Mustafa Kemal Atatürk, presiden yang anti syariat Islam dan tidak simpatik terhadap Islam karena dia mengubah azan misalnya menjadi dari bahasa Arab ke bahasa Turki ya, dan lain-lain sikap politik yang aneh-aneh sebagai seorang penguasa yang baru dengan membubarkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Itulah ya siapa Mustafa Kemal. Dan saya seharusnya setelah sholat sholat Jumat pertama di Masjid Hagia Sophia bersama Presiden Turki Erdogan dan tokoh-tokoh penting seluruh dunia Islam, dan saya yakin saya bisa berjumpa, bikin vlog di sana ya, di Masjid Hagia Sophia itu bersama orang-orang yang baru selesai sholat Jumat atau sebelum melakukan sholat Jumat. Seharusnya saya di sana. Nah, kenapa nggak terjadi ya? Karena saya waktu mau ngurus paspor itu nggak bisa 2 minggu yang lalu ya. Kenapa? KTP-nya kan hilang saya di Danau itu, dan waktu diurus ke kecamatan itu 2 bulan baru jadi. 2 bulan itu berarti bulan Agustus ya, Juli, Juli, Agustus, September lah. Itulah sebabnya paspor nggak ada. Bukan hanya paspor yang nggak bisa diurus karena KTP nggak ada, memang uangnya juga nggak ada. Keinginan ada, dana nggak ada. Ya kalau untuk bikin vlog udah lama saya pengen ke Turki ya. Insya Allah satu saat saya akan tiba di sana dengan izinnya Allah. Kenapa? Karena Turki saya lihat ya di peta itu ya sejengkal 2 jengkal nggak jauh ya dari Parung sini kan, di peta ya buminya Allah kan deket ya. Kalau Allah izinkan jadi tanpa paspor. Tapi gimana caranya? Insya Allah ya kalau KTP jadi saya akan urus paspor itu, akan bikin paspor, duitnya nyusul ya nanti dari Allah. Bikin paspor, saya mau azan itu di Turki itu. Cita-cita saya itu keliling dunia azan di setiap halaman masjid di seluruh dunia. Misalnya masjid di Hamburg, saya azan aja di situ. Ya bikin vlog tapi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya gitu di halaman. Ya enggak, siapa yang ngasih saya azan di secara resmi ya, sambil bikin vlog azan full ya, terus kita upload ke seluruh dunia. Sampailah saya di Cordova ya, di Alhambra, di Masjid Raya, di Masjid Agung Cordova yang sekarang juga jadi museum tuh.
jadi tempat kunjungan wisata. Hampir berapa abad itu jadi museum, 6 abad lebih ya, sejak Spanyol itu jatuh di tangan orang-orang Kristen itu kan. Masjid itu nggak berfungsi. Terus saya juga akan bikin vlog ya, azan di Sevilla ya, katedral besar itu, asalnya masjid agung itu di kota Sevilla atau Sevilla. Jadi saya akan azan di masjid-masjid itu. Mungkin masjid-masjid yang sekarang nggak ada sholat Jumat karena menjadi museum atau menjadi katedral itu, mungkin ketika saya azan mereka merindukan ya suara azan itu, dinding-dinding itu menanti suara azan yang saya lantunkan dari seorang muslim di Indonesia, termasuk Ayah Sofia itu. Saya akan azan dekat situ. Di tamannya kan bisa, di tamannya, di Alhambra itu juga begitu ya. Di masjidnya saya, meskipun ada penjaganya, tentu saya akan cari, nggak ada penjaga, sepi gitu, terus 5 menit saya azan di salah satu dinding Masjid Raya Cordova itu. Saya bayangkan di Cordova itu ketemu dengan mufassir ahli tafsir yang besar, Imam Qurtubah, jadi di Cordova dia. Saya akan bayangkan saya berjumpa di situ dengan dokter dan sekaligus filsuf Ibnu Rushd, ya kan, yang penulis dari Bidayatul Mujtahid yang dipakai di pesantren-pesantren di Indonesia, termasuk di Universitas Islam Negeri itu, kitab perbandingan mazhab yang sangat indah dan sangat sistematis, karya dari Ibnu Rushd. Sholatnya Ibnu Rushd di Masjid Agung Cordova itu. Dan tentu saya akan berjumpa dengan Ibnu Arabi, dengan Ibnu Tufail di masjid itu yang sholat di situ, Ibnu Bajah, Ibnu Malik, dan lain-lain, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm karyanya ribuan halaman. Insya Allah satu saat saya akan tiba di Turki, akan tiba di Masjid Hagia Sophia, di Masjid Agung Cordova, di Masjid Agung Sevilla di Spanyol. Sekarang saya mau sholat subuh dulu ya. Di majelis yang saya pikir untuk sholat subuh berjamaah sampai isya berjamaah. Insya Allah masih Allah kasih kesempatan untuk tersungkur sujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, sekarang mau ini dulu ya, mau apa, sahur hari ketiga ya, Zulhijjah. Insya Allah sampai 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu keluarga kemarin puasa ya, sahur sunnah.